adik-adik yang ceria. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Oh, pasti dong. Semoga adik-adik semuanya tetap sehat Dan ceria. Saksikan terus Dongeng Anak Bersama Kang Didin dan juga Mona hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin. Apaan? Aku mau nyanyi. Emang Mona bisa nyanyi? Bisa lah. Teman-teman, kita dengarkan Mona nyanyi. Kang Didin sampai salah ngomongnya. Mona mau nyanyi apa? Menyanyi lagu anak-anak. Lagu anak-anak yang kayak apa? Yang menanam jagung. Bukan begitu. Yang begini, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ya, itu. Yuk kita nyanyi teman-teman yang hafal lagunya. Coba mulai. Ayo kawan Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, Ambil pangkurmu. kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul kakinya. Loh, kok kakinya? Bukan begitu, bahaya. Cangkul yang dalam. Tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul yang dalam. Tanahnya longgar jagungku makan. Tanam makan gimana sih? Tanah yang longgar, jagungku tanam. Oh iya, ngomong-ngomong menanam, Kang Didin akan mendongeng. Judulnya apa ya? Judulnya Keledai dan Biji Bunga Matahari. Keledai dan biji bunga matahari. Ngapain tuh keledai? Penasaran? Ya iyalah. Saksikan Dongeng Anak bersama Kang Didin hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani tua yang gemar menanam. Tapi yang Pak Tani tanam adalah biji bunga matahari. Siapa yang tahu bunga matahari? Angkat tangan. Wow, hebat. Teman-teman, pasti dong pernah melihat tanaman matahari yang bentuknya bulat, warnanya kuning. Bijinya juga Kang Didin suka dimakan. Pokoknya enak. Nah, Pak Tani itu memiliki seekor keledai. Keledainya Pak Tani pelihara sejak masih kecil. Dari belajar berjalan, Pak Tani rawat dengan kasih sayang. Karena Pak Tani tidak memiliki siapa-siapa, melainkan keledainya yang masih kecil. Di dunia ini hanya keledai kesayanganku yang kumiliki. Semoga keledai ini akan bermanfaat jika besar nanti. Setiap pagi Pak Tani memandikan keledai kecilnya
dan tak lupa memberi makan yang enak-enak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Keledai yang tadinya kecil berubah menjadi besar. Besar, besar, dan lebih besar. Pak Tani senang. Wah, teman-teman, keledai Pak Tani semakin gemuk. Keledainya semakin membesar dan tentunya kuat tenaganya. Pak Tani gemar menanam bunga matahari di atas bukit yang tinggi. Sejak keledai Pak Tani menjadi besar, semakin tinggi badannya, keledai itu sangat sayang pada Pak Tani. Karena sejak dirawat sama Pak Tani, keledai merasakan kasih sayang yang tulus. Ketika diberi makan, ketika dimandikan, bahkan keledai itu sering dibawa jalan-jalan sama Pak Tani ke bukit. Sehingga keledai itu sangat paham kemana arah menuju bukit yang enak dan tidak melewati sungai besar. Sehingga keledai itu tak mau jika suatu hari nanti dimiliki oleh orang lain atau majikan yang lain. Terima kasih Pak Tani. Aku seekor keledai yang paling beruntung. Kau juga keledai yang baik. Pak Tani sayang sama kamu. Terima kasih Pak Tani. Pak Tani dan keledai pagi hari ketika matahari terbit dari timur, Pak Tani membawa keledainya ke atas bukit. Apa yang dilakukan Pak Tani? Ya, menanam biji matahari. Diambil satu biji. Teman-teman, kita tanam yuk biji mataharinya. Sama-sama tangannya begini. Di sini ada mangkuk yang isinya biji bunga matahari. Teman-teman ambil. Lebih cepat yuk. 1, 2, 3. Setiap hari Pak Tani menanam biji bunga matahari di lahan yang sangat luas. Sehingga ketika pagi hari udara yang segar, hari itu hujan turun. Angin pun bertiup sehingga biji bunga matahari yang Pak Tani tanam tumbuh dengan subur. Pada bulan berikutnya, Pak Tani sangat bahagia teman-teman. Ada yang tahu kenapa Pak Tani bahagia? Ya, karena bunga mataharinya sudah menghasilkan buah. Itu biji matahari. Akhirnya Pak Tani memanen, memetik biji bunga mataharinya. Yuk kita berhitung yuk. 1, 2, 3. Sambil mengambil yuk. Sama-sama tangannya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan ke mangkuk. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan. Sehingga satu pohon matahari bijinya banyak sekali. Sehingga Pak Tani mengumpulkan sampai 1 keranjang teman-teman. Sehingga
Pak Tani tidak mungkin untuk memanggulnya karena Pak Tani sudah tua. Sekarang tenagaku sudah tidak seperti dulu lagi. Badannya mudah capek. Kalau berjalan juga tidak pernah sampai lama, bahkan harus jauh. Sekarang sudah tidak kuat lagi. Lupa. Aku kan memiliki keledai yang sudah besar. Besok akan kubawa keledai itu ke atas bukit dan keranjang-keranjang itu akan kutaruh di badannya keledai supaya diangkat. Pagi hari Pak Tani mengambil keledainya di kandang lalu memberikan makanan yang enak. Si keledai sangat gembira karena Pak Tani hari itu memberikan makanan spesial. Wah, terima kasih Pak Tani. Makanannya enak. Keledai, ayo kita akan bekerja keras supaya kita menjadi orang yang sukses. Siap Pak Tani. Pagi itu keledai diajak sama Pak Tani ke atas bukit. Jalan yang terjal penuh dengan bebatuan, ditambah saat sampai di kebun bunga matahari milik Pak Tani tadi, ada keranjang besar yang harus diberikan kepada keledai. Keledai membantu Pak Tani dengan gembira, teman-teman. Tepuk tangan sama-sama. Stop. Jalannya jauh sekali. Keledai membawa beban berat ditambah batu-batuan yang licin sehingga menyebabkan kaki kanan keledai terkilir. Aduh, sakit. Tapi keledai tidak mau mengeluh karena dia merasa malu. Pak Tani walaupun sudah tua renta, dia pekerja keras yang tidak pernah mengeluh walaupun dalam kondisi sakit. Si keledai walaupun kaki kanannya sakit, dia tetap merasa gagah dan jalannya pun seakan-akan tidak ada yang dirasakan sakit. Dia berjalan. Walaupun kadang-kadang si keledai itu agak sempoyongan jalannya. Teman-teman tahu nggak? Ketika keledai itu berjalan dan hampir sempoyongan, banyak biji bunga matahari yang terjatuh. Tetapi keledai itu merasakan ada yang jatuh. Ternyata ada yang jatuh, tapi kan sedikit. Keledai itu tak sadar bahwa yang jatuh itu sedikit, 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 dan sedikit. Sampai ketika keledai di rumah Pak Tani tak menyadari bahwa isi keranjangnya berkurang. Karena biji bunga mataharinya berjatuhan satu persatu sepanjang dari bukit menuju rumah Pak Tani. Besoknya ketika Pak Tani memanen, masih saja si keledai tidak mau mengatakan kakinya sakit kepada Pak Tani. Aku malu kalau harus mengatakan kakiku sakit. Pokoknya aku harus semangat membantu Pak Tani supaya menjadi orang sukses. Keledai pun pergi bersama Pak Tani.
di atas bukit. Sebagaimana kemarin, keranjangnya diberikan ke keledai. Keledai pun berjalan dengan sedikit kesakitan dan sempoyongan. Sehingga isi biji bunga mataharinya berjatuhan di perjalanan. Lagi-lagi Pak Tani tak menyadari bahwa itu terjadi. Hari Senin, kaki keledai masih sakit. Biji bunga matahari berceceran. Hari Selasa, itu pun sama. Keledai kakinya masih sakit. Hari Rabu, hari Kamis, keledai pun masih merasakan sakit. Sehingga dia tetap merasakan sehat. Dia berpura-pura teman-teman. Padahal kan gak baik ya pura-pura. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, Pak Tani senang sekali karena hasil panennya berlimpah. Tapi Pak Tani tidak menyadari bahwa biji bunga mataharinya banyak yang jatuh. Keledai pun tak mengatakan kepada Pak Tani. Akhirnya Pak Tani pun setelah memanen menanam kembali teman-teman. Keledai, Pak Tani akan menanam di bukit yang sebelah sana. Sehingga kebunku akan semakin luas. Siap Pak Tani. Keledai masih merasakan sakit. Sebulan kemudian kakinya yang luka karena tidak diobati. Sehingga kakinya tetap merasakan sakit. Di kebun baru ditambah kebun yang lama. Pak Tani bahagia, panennya semakin berlimpah. Akhirnya si keledai harus membawa 2 kali lipat beban dibanding kemarin. Hah? Banyak sekali teman-teman. Tapi aku tak boleh mengeluh. Pak Tani itu baik. Pak Tani itu penyayang. Aku harus semangat. Semangat. Nah teman-teman, 2 keranjang dibawa di pundaknya keledai. Apa yang terjadi? Ya sama seperti kemarin ketika keledai jalan. Teman-teman, ayo coba jalannya sempoyongan ke kiri, ke kanan. Gerakan badannya ya, siap. 1, 2, 3. Karena bebatuan yang terjal dan juga semalam habis hujan. Menjadikan bebatuan itu licin. Sampai-sampai ketika keledai jalan dengan sempoyongan, kakinya terpeleset. Aduh. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketika keledai terpeleset, dia terjatuh. Tentunya keranjang yang berisi penuh itu isinya berkurang. Dan sesampai di rumah, Pak Tani tak menyadarinya. Tapi kali itu keledai minta maaf sama Pak Tani. Pak Tani. Iya, ada apa keledai? Aku mohon maaf. Untuk apa? Saat membawa biji bunga matahari tadi, kan 2 keranjang aku terjatuh. Sehingga biji-biji bunga mataharinya berserakan di atas bukit. Tak usah minta maaf keledai. Biasanya juga kan banyak yang berjatuhan. Maksud Pak Tani?
Pak Tani tahu ketika kamu dari kemarin membawa biji bunga matahari banyak yang berserakan. Jadi, Pak Tani tahu? Ya tahu lah. Kok nggak marah? Kenapa mesti marah? Dari mana Pak Tani tahu? Keledai, coba kamu lihat ke arah sana. Di sana dulu itu gersang. Tidak ada tumbuhan satupun. Tapi sejak engkau membawa biji bunga matahari dan jatuh satu persatu ketika kena hujan, biji itu tumbuh dan tumbuh lebih subur. Sehingga lama-lama bunganya mekar dan menghasilkan biji bunga matahari yang bagus. Oh, begitu Pak Tani. Iya, jadi tak harus marah. Bahkan harus kamu tahu keledai. Apa Pak Tani? Burung-burung berkicau setiap pagi bergembira. Karena yang awalnya gersang sekarang tumbuh bunga matahari dari ujung sampai ke ujung. Sehingga burung-burung itu menemukan makanan yang lezat dan itu bermanfaat. Jadi Pak Tani tidak marah? Ya nggak marah, justru kamu membantu Pak Tani menanam biji bunga matahari tanpa harus Pak Tani lakukan. Maksudnya? Iya, sekarang kan tambah banyak, kebun kita semakin luas. Nah, Pak Tani tahu kenapa kamu jalannya sempoyongan, karena kaki kamu ada yang sakit kan? Iya Pak Tani. Sejak saat itu, Pak Tani mengistirahatkan binatang kesayangannya yaitu keledai. Lalu kaki yang sebelah kanannya dirawat, diobati, dan hujan semakin turun. Bunga-bunga matahari bermunculan dari pinggir bukit yang tinggi yang kemarin dilewati oleh keledai. Dan keledai pun merasa gembira karena kesalahannya tidak dimarahi, melainkan dipuji. Akhirnya kiri kanan penuh dengan bunga matahari yang indah. Burung-burung berkicau setiap pagi, mereka gembira menyambut pagi, mereka bahagia karena banyak makanan yang mereka bisa ambil di biji matahari, di bunga biji mataharinya. Dan sejak saat itu Pak Tani menghasilkan biji bunga matahari yang berlimpah gara-gara kesalahan keledai. Nah, teman-teman, jika kita melakukan kesalahan, ayo kita minta maaf. Tidak seperti keledai, walaupun kita juga harus mau menerima maaf dari sahabatnya. Ingat, janganlah pernah lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, melainkan lakukanlah yang lebih bermanfaat. Sekian dongeng Kang Didin hari ini. Tepuk tangan sama-sama. Wah, Pak Tani pasti bahagia karena memiliki kebun bunga matahari yang sangat luas. Iya, Pak Tani bahagia karena gara-gara keledai yang menjatuhkan biji-biji bunga mataharinya akhirnya kena hujan dan tumbuh Menjadi subur. Beberapa bulan kemudian Pak Tani bersyukur keledai pun
tidak melakukan kesalahan lagi. Walaupun kali ini kesalahannya bermanfaat. Wah, iya, Kang Didin. Apa? Kalau aku suka menanam, Menanam apa? menanam pohon. Menanam pohon. Iya, supaya polusi udaranya menjadi segar. Oh, menanam ya? Iya, Teman-teman di rumah suka menanam juga kan? pasti suka Menanam apa? menanam duit. Uang nggak bisa ditanam. Kok nggak bisa? Iya kan tidak punya akar. Ya disiram, Ya nggak bisa. Uang itu tak bisa ditanam. tapi bisanya Buat jajan. itu mah hobi aku. Teman-teman, ayo gemarlah menanam di rumah. Menanam apa? Ya, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan atau Bunga-bunga. ya, bunga. Tapi ingat, supaya tanaman yang kita tanam itu Tumbuh subur, harus dirawat, dan siram, dipakai oli. bukan oli, pakai air. Nanti mati. Yang mati itu disiram pakai oli. Kalau pakai air jadi tumbuh. Subur. Jangan lupa juga Apa? kasih makan. Caranya dibawa ke rumah makan. Bukan. Tanaman itu nggak bisa dibawa ke rumah makan. Kemana? Ya dipupuk. Pupuk. Apa itu? Pupuk ada dua tuh. Pupuk organik. Seperti apa? Misalkan kotoran kambing. Maksudnya? Iya, kotoran kambing itu kan jadi pupuk. Oh iya, kalau Apa? kalau aku suka menanam pakai pupuk. Pakai pupuk apa? Pupuk yang buatan. Iya, kalau pupuk buatan, tanyakan pada ayah dan ibu. Belinya di mana dan bagaimana. Cara makainya. Tidak sendirian kalau pakai pupuk buatan. Khawatir? Berbahaya. Nah, ayo teman-teman belajar menanam di rumah. Siap. Ayo Ayo kita menanam. menanam jagung di kebun kita. Boleh jagung, boleh yang lain lah. Tanam dan rawat serta pupuk tanamannya supaya Subur. Dadah.